Kamu pikir uang kamu aman di tabungan? Itu belum tentu. Inflasi adalah musuh diam-diam yang setiap tahun menggerogoti nilai uang kamu pelan-pelan. Mungkin kamu nggak sadar, setiap kali beli beras, bensin, atau bayar listrik, harganya naik. Tapi saldo tabungan kamu tetap diam. Kamu merasa aman, padahal kenyataannya daya beli kamu makin turun tanpa terasa. Aku mau buka mata kamu, kenapa banyak orang terus terjebak di situasi ini. Mungkin ini agak bikin kaget, tapi penting banget buat kamu pahami. Aku punya teman yang tiap bulan nabung 2 juta rupiah. Dia bangga, merasa aman, merasa sudah siap untuk masa depan. Tapi 5 tahun kemudian, harga kebutuhan pokok naik sampai 40%. Secara nominal uangnya masih ada, tapi daya belinya terasa seperti hilang setengahnya. Aku tanya dia, kamu sadar nggak kalau tiap bulan kamu kerja keras, tapi inflasi pelan-pelan ngurangin hasil kerja kamu? Dia cuma diam, nggak pernah kepikiran sebelumnya. Ini yang aku maksud perang diam-diam antara inflasi dan tabungan. Kamu merasa sudah melakukan hal yang benar, tapi sistem berjalan tanpa menunggu kamu siap. Bayangkan kamu kerja 8 jam setiap hari, gaji masuk ke tabungan, tapi setiap minggu harga naik sedikit demi sedikit. Tahun pertama mungkin nggak terasa, tapi 5 tahun kemudian, nilai tabungan kamu mungkin cuma cukup buat setengah kebutuhan hidup yang sama hari ini. Uangnya nggak kelihatan hilang, tapi efeknya nyata. Ini bukan teori ekonomi rumit, ini realita yang banyak orang alami. Kamu perlu paham apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Sementara bunga tabungan di bank rata-rata cuma sekitar 3-4%. Kalau inflasi 5-6%, artinya pertumbuhan uang kamu kalah cepat dibanding kenaikan harga kebutuhan. Secara angka mungkin terlihat aman, tapi secara nilai sebenarnya kamu mundur. Banyak orang bilang, yang penting aman, tapi aman tanpa strategi bisa jadi jebakan mental. Uang memang nggak berkurang secara nominal, tapi daya belinya terus turun. Kalau tiap tahun kamu kehilangan 2-3% daya beli, dalam 5 tahun itu bisa jadi 10-15% tanpa kamu sadar. Aku lihat sendiri perbedaannya. Ada tetangga yang investasi Rp50.000 per bulan di reksadana. 5 tahun kemudian, dia punya aset nyata dan bisa beli motor secara tunai. Sementara temanku yang cuma nabung, uangnya stagnan dan sering merasa keuangan nggak berkembang. Bedanya ada di cara berpikir. Mindset berkembang itu begini, uang harus bekerja untuk kamu. Mindset stagnan, uang cuma disimpan dan pelan-pelan nilainya terkikis. Aku pernah ngobrol sama orang yang bilang, nabung aja cukup kok, nggak perlu investasi. Tapi waktu ditanya soal inflasi dan kenaikan harga kebutuhan tiap tahun, dia nggak tahu jawabannya. Banyak orang nggak sadar bagaimana sistem bekerja, dan karena itu mereka membiarkan nilainya tergerus. Takut resiko itu wajar, tapi resiko terbesar justru diam tanpa strategi. Sekarang solusinya apa? Investasi. Dan kamu nggak perlu modal besar, bisa mulai dari nominal kecil. Reksadana dikelola profesional dan cocok untuk pemula. Saham blue chip bisa untuk jangka panjang. Emas sering jadi pilihan untuk lindung nilai dari inflasi. Kamu juga bisa pakai strategi dollar cost averaging, yaitu investasi rutin tiap bulan supaya resiko lebih terkontrol. Langkahnya sederhana. Evaluasi pengeluaran kamu, sisihkan dana rutin untuk investasi, pilih instrumen sesuai profil resiko kamu, monitor dan evaluasi tiap 6 bulan. Kuncinya konsisten, jangan berharap hasil instan, tapi kalau kamu disiplin 5 tahun ke depan, hasilnya bisa jauh berbeda dibanding cuma menabung biasa. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terus kalah pelan-pelan sama inflasi atau mulai ambil tindakan? Berhenti cuma diam di tabungan, mulai kembangkan uang kamu. Bahkan Rp50.000 per bulan kalau konsisten bisa jadi perubahan besar. Kamu punya kendali atas finansial kamu sendiri. Inflasi memang musuh diam-diam, tapi kamu bisa menang kalau mulai bergerak sekarang. Jangan tunggu waktu perfect, jangan tunggu motivasi datang, mulai saja dulu. Nilai diri kamu bukan cuma dari saldo bank, tapi dari kemampuan mengelola dan menumbuhkan aset. Kamu bukan korban keadaan, kamu bisa jadi orang yang sadar dan pegang kontrol. Sudah cukup tahu teorinya. Sekarang waktunya bergerak.